politik Indo-Pasifik kembali memanas. Dan kali ini, titik apinya berada tepat di teras depan Indonesia. Papua, sebuah laporan intelijen pertahanan internasional mengguncang stabilitas kawasan pada pertengahan 2025, menyebutkan bahwa raksasa militer lain Rusia sedang mengincar pijakan strategis di wilayah timur Indonesia. Kabar ini bukan sekadar rumor biasa. Ini adalah isu yang langsung membuat Canberra kebakaran jenggot dan memaksa Jakarta memberikan klarifikasi tegas. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada permintaan Rusia untuk menempatkan pesawat pengebom strategis mereka di Biak? Dan mengapa pulau kecil di utara Papua ini begitu vital bagi pertahanan Australia? Mari kita bedah analisisnya. Isu ini bermula dari publikasi James, salah satu lembaga analisis pertahanan paling kredibel di dunia. Laporan tersebut melansir bahwa Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Moskow. Intinya, Rusia menginginkan akses bagi angkatan udara mereka untuk menempatkan pesawat jarak jauh di pangkalan udara Lanut Manuhua di Biak Numfor, Papua. Menurut sumber-sumber yang dikutip laporan tersebut, permintaan ini muncul menyusul pertemuan tingkat tinggi pada Februari tahun 2025 antara Menteri Pertahanan Indonesia, Shoforis Jamsoedin, dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia saat itu Sergei Shoigu. Hubungan pertahanan Indonesia-Rusia memang erat dalam hal pelatihan dan pendidikan militer. Namun, permintaan untuk menempatkan berthing aset strategis bukan sekadar berkunjung visiting, adalah lonjakan besar yang langsung menyalakan alarm di berbagai ibu kota negara barat. Mengapa Biak? Lokasi adalah segalanya. Lanut Manuhua di Biak menghadap langsung ke Samudra Pasifik yang terbuka. Ini adalah gerbang strategis menuju Laut Filipina dan Pasifik, tengah herina utama persaingan kekuatan besar saat ini. Bagi Rusia, akses di sini berarti proyeksi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di belahan bumi selatan. Laporan Janes secara spesifik menyebutkan ketertarikan Rusia untuk mendaratkan pesawat angkut berat Ilyushin Il-76 dan yang paling mengkhawatirkan, pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-95 yang dijuluki NATO sebagai Bear Tu-95 bukan pesawat sembarangan. Ini adalah pengebom jarak jauh berkemampuan nuklir. Kehadirannya di suatu wilayah selalu dianggap sebagai pernyataan politik dan militer yang serius. Meskipun Rusia sebelumnya pernah mendaratkan pesawat ini di Biak untuk latihan sementara, permintaan untuk penempatan yang lebih reguler atau permanen mengubah kalkulasi keamanan secara drastis. Reaksi paling keras, seperti yang bisa diduga, datang dari tetangga selatan kita, Australia. Media Australia melaporkan bahwa Menteri Pertahanan mereka Richard Marsh segera menghubungi mitranya di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Bogey Canberra, ini adalah mimpi buruk geopolitik selama dekade terakhir. Australia bersama AS dan sekutunya sibuk membangun arsitektur keamanan di Pasifik untuk membendung pengaruh Cina. Tiba-tiba muncul potensi kehadiran kekuatan militer besar lain, Rusia, di halaman depan pertahanan utara mereka. Jarak Biak ke Darwin relatif dekat dalam ukuran pesawat strategis. Kehadiran aset Rusia di sana dianggap Australia sebagai ancaman langsung yang bisa merusak stabilitas kawasan yang selama ini mereka anggap sebagai zona penyangga buffer zone yang aman. Lantas, bagaimana respons Indonesia? Jakarta bergerak cepat untuk memadamkan spekulasi. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan menegaskan bahwa tidak ada permintaan resmi seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut yang telah masuk ke jalur diplomatik formal. Lebih penting lagi, Indonesia kembali menegaskan prinsip politik luar negeri yang sakral, bebas aktif, berdasarkan konstitusi dan prinsip ini. Indonesia secara tegas melarang pendirian pangkalan militer asing permanen di wilayah kedaulatannya. Penting untuk membedakan antara izin pendaratan sementara untuk pengisian bahan bakar atau latihan. Gabungan yang bersifat ad hoc dan pernah dilakukan dengan berbagai negara, termasuk AS, dan Rusia dengan penempatan permanen aset militer asing. Pemerintah memastikan bahwa Lanut Manuhua tetap dan akan selalu di bawah kontrol penuh operasional TNI Angkatan Udara. Klarifikasi ini juga telah disampaikan langsung kepada pihak Australia untuk meredakan ketegangan. Pada akarnya, kegaduhan ini kemungkinan besar dipicu oleh bocornya kajian hipotetis atau diskusi tingkat rendah yang belum menjadi kebijakan resmi, namun dibesarkan oleh lensa persaingan global. Meskipun demikian, insiden ini memberikan pelajaran krusial tentang betapa sensitifnya posisi Indonesia di papan catur geopolitik saat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sudah mengambil langkah tepat dengan menolak tegas? Atau haruskah kita membuka diri untuk menyeimbangkan kekuatan Barat di kawasan? Tuliskan pendapat dan analisa Anda di kolom komentar di bawah. Saya ingin membacanya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan kepada teman diskusi Anda. Jangan lupa subscribe untuk analisis geopolitik tajam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.